Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian guys? You know what, to be honest, I'm missing sekolah banget. Ya, mudah-mudahan kalian baik-baik aja di sana ya. Well, talking about coronavirus, ya you all know, right? Semua udah pada tahu kan ya coronavirus itu apa. Ya, dan coronavirus itu terkenal dengan bisa menyerang sistem pernafasan kan ya. So for today, for our home learning, let's talk about respiration system. Sistem pernafasan atau respiration system atau disebut juga dengan sistem respirasi merupakan salah satu sistem yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Adapun organ yang digunakan dalam sistem ini ada 3, yaitu hiteru atau hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kita mulai dari hidung dulu ya. Nah, hidung merupakan salah satu organ yang paling pertama dimasuki oleh udara ketika kalian menghirup ataupun tempat terakhir untuk udara keluar ketika kalian melepaskan atau menghembuskan nafas ya. Nah, sebenarnya iya kita bisa bernafas melalui mulut juga sih, tapi bernafas melalui mulut tidak disarankan. Kenapa? Karena di mulut tidak terdapat bulu-bulu atau rambut-rambut halus dan selaput lendir. Nah, fungsinya apa sih selaput lendir dan bulu-bulu halus yang ada di hidung? Gunanya ada 3. Pertama, untuk menyaring debu atau partikel halus yang masuk bersamaan ketika dengan kita menghirup udara. Yang kedua, untuk menghangatkan udara yang masuk. Dan yang ketiga, untuk melembabkan udara yang masuk. Oke, kita masuk ke organ yang kedua, yaitu tenggorokan. Jadi tadi setelah udara masuk melalui hidung kemudian disaring dan dilembabkan. Nah, kemudian udara akan lanjut menuju ke tenggorokan ya. Di tenggorokan itu terdapat 3 bagian yang kalian harus tahu. Yang pertama ada yang namanya faring. Nah, faring itu merupakan persimpangan antara 2 saluran. Jadi sebenarnya di tenggorokan di leher kalian ini ada 2 saluran ya. Ada yang namanya kerongkongan dan ada yang namanya tenggorokan. Nah, kalau kerongkongan itu adalah saluran untuk menyalurkan makanan yang masuk dari mulut menuju ke lambung. Sementara tenggorokan itulah tempat untuk lewatnya udara yang digunakan untuk proses respirasi atau pernafasan. Nah, jadi di faring ini juga terdapat sebuah katup yang kita sebut dengan anak tekak atau secara biologis disebut dengan epiglottis. Katup inilah yang berfungsi untuk mengatur yang masuk gitu. Misalnya kalau dia tahu ini ada makanan yang masuk nih, maka dia nutup tenggorokan dan membiarkan makanannya lewat menuju kerongkongan. Atau sebaliknya kalau kalian ketika bernafas, maka katupnya akan menutup bagian kerongkongan dan sehingga akhirnya udaranya masuk menuju ke tenggorokan. Nah, pada kasus ini kalian pernah dengar yang namanya tersedak? Ya, pasti pernah dong. Atau mungkin salah satu kalian ada yang pernah mengalaminya. Nah, jadi kondisi tersedak itu adalah kondisi di mana katupnya itu atau si epiglottis atau si anak tekak ini dalam kondisi mungkin something happen sehingga akhirnya dia jadi bingung yang ditutup siapa dulu nih, kerongkongan atau tenggorokan. Nah, salah satu case-nya bisa jadi karena gini, ketika kalian makan kemudian sambil ngomong. Nah, pada saat itu kan kalian menelan makanan juga menghirup udara kan ya, sehingga akhirnya si epiglottis ini bingung tutup yang mana dulu ya, tenggorokan apa kerongkongan dulu ya. That's why secara norma kita juga sangat tidak disarankan makan sambil ngomong, ya kan ya. Lanjut, setelah faring ada yang namanya laring. Di bawah faring tuh ada namanya laring. Nah, di laring ini terdapat beberapa tulang rawan atau disebut juga dengan jakun. Yang cowok-cowok pasti tahu dong ya. Biasanya kelihatan kalau yang cowok jakun. Bukan berarti cewek nggak punya, tapi biasanya untuk yang cowok lebih terlihat jelas. Nah, jadi di sini juga terdapat yang namanya pita suara. Pita suara ini digerakkan oleh beberapa otot. Jadi otot itu akan bergetar ketika ada udara yang keluar dan ketika kalian ingin otak memberikan sinyal ngomong nih gitu, sehingga akhirnya otot ini akan menggerakkan pita suara dan getaran itu akan menghasilkan bunyi. Nah, lanjut setelah laring ada namanya trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini bentuknya kayak pipa.
kayak pipa, dan dia terdapat 3 lapisan. Jadi pipa itu dililingi oleh 3 lapisan. Lapisan luar itu terdiri dari jaringan ikat, kemudian lapisan pertama jaringan ikat, lapisan kedua itu otot polos, dan di sana juga terdapat cincin tulang rawan, ada beberapa cincin gitu. Dan juga di trakea ini juga terdapat rambut-rambut halus atau silia. Nah, silia ini fungsinya jadi Masya Allah ya, Allah menciptakan kita luar biasa. Selain di hidung, udara itu juga disaring di trakea tersebut atau di batang tenggorokan melalui rambut-rambut halus atau silia. Dan di sana juga terdapat selaput lendir yang gunanya adalah ketika ada partikel halus yang tidak tersaring di hidung, maka di trakea tersebut akan ditangkap oleh silia dan ditangkap juga oleh si selaput lendir. Kemudian partikel halus itu akan dibawa ke atas lagi. Nanti bisa jadi kalian batuk untuk mengeluarkannya, atau tertelan menuju ke kerongkongan dan ke lambung gitu. Nah, setelah trakea itu nanti akan lanjut menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini ada 3 bagian juga yang kalian harus ingat. Ada yang namanya bronkus, ada bronkiolus, dan juga ada alveolus. Nah, kalau yang bronkus itu adalah cabang yang besarnya, jadi dia akan terbagi ke 2 bagian ya, karena kan kalian tahu paru-paru kalian ada 2. Masya Allah ya, ada nggak di sini yang cuma 1? Nggak kebayang itu kalau paru-parunya cuma 1. Nah, jadi paru-paru itu, saya lupa tadi jelasin, paru-paru itu besarnya tidak sama ya, kiri kanan. Biasanya akan lebih besar paru-paru kanan daripada paru-paru kiri. Jadi kalau paru-paru kanan itu akan terdiri dari 3 bagian atau 3 bagian, mari kita say 3 bagian. Kalau paru-paru kiri itu hanya ada 2 bagian. Nah, jadi di dalam paru-paru ini tadi ada bronkus, bronkiolus, alveolus ya. Baik lagi. Oke, jadi bronkus itu dia menyalurkan udara, dia berbentuk pipa, lebih besar dan bercabang. Nah, di ujung cabangnya itu ada namanya bronkiolus. Jadi itu adalah cabang yang lebih kecil lagi. Nah, di ujung banget dari bronkiolus itu ada namanya alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi proses penyerapan oksigen yang kalian hirup melalui proses namanya difusi. Kemudian oksigen yang diserap itu akan dialirkan oleh pembuluh darah, dan pembuluh darah itu akan mengalirkan darah yang mengandung oksigen itu ke jantung ya. Nah, kemudian di sana juga terjadi proses penyerapan karbon dioksida secara difusi lagi dari pembuluh darah yang vena ya, biasanya kalau yang dari anggota tubuh menuju ke paru-paru itu pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida yang banyak. Jadi karbon dioksidanya itu akan diserap oleh si alveolus itu, kemudian disalurkan lagi menuju bronkiolus, ke bronkus, ke trakea, ke faring, ke laring, kemudian ke hidung lagi, keluar lagi. Itu dia si pernafasannya. Next kita masuk ke mekanisme pernafasan ya. Jadi sebenarnya mekanisme pernafasan itu ada 2. Yang pertama ada yang namanya inspirasi, yaitu proses menghirup udara, inspirasi in, ingatnya in. Kemudian ekspirasi atau menghembuskan udara atau mengeluarkan udara, X dan in, ingat aja bagian depannya itu ya. Oke, jadi dan pernafasan itu ada 2 jenis, ada pernafasan dada, ada juga namanya pernafasan perut. Nah, kalau pernafasan dada itu dia sangat dipengaruhi oleh otot tulang rusuk. Kalian punya tulang rusuk dong ya. Nah, dekat tulang rusuk itu ada namanya otot. Nah, otot itu yang akan mempengaruhi. Jadi, ketika kalian melakukan inspirasi atau menghirup udara, maka otot tulang rusuk ini akan berkontraksi, sehingga akhirnya tulang rusuk kalian akan naik. Ketika tulang rusuk kalian naik, rongga udaranya kan membesar tuh. Nah, kemudian tekanan udara di dalam paru-paru akan sedikit mengecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar, sehingga akhirnya itu menyebabkan udara di luar akan masuk, terbawa ke dalam paru-paru. Itu namanya inspirasi. Atau ketika proses ekspirasi atau menghembuskan nafas, pada saat itu si otot tulang rusuk kalian relaksasi sehingga akhirnya tulang rusuknya turun, tulang rusuk turun, tekanan udara di dalam paru-paru akan lebih besar daripada tekanan udara di luar, sehingga akhirnya udara di dalam paru-paru akan keluar. Itu namanya ekspirasi. Nah, lanjut pernafasan, bedanya pernafasan perut dengan pernafasan dada. Kalau yang perut itu dia menggunakan diafragma. Kalian tahu nggak diafragma apa? Jadi diafragma itu adalah batas yang membatasi antara bagian dada kalian, paru-paru,
dengan bagian perut. Nah, jadi pada penafasan perut, yang pertama ketika kalian menghirup atau inspirasi, maka diafragma itu akan mendatar. Jadi aslinya sebenarnya agak bengkok gitu, agak sedikit melengkung gitu. Jadi ketika kalian menghirup, maka diafragma itu akan mendatar, agak turun, dan sehingga akhirnya membuat rongga dada kalian lebih membesar, dan tekanan udara di dalam rongga dada akan lebih mengecil, sehingga akhirnya udara masuk. Nah, pada saat ekspirasi itu prosesnya diafragmanya akan naik, melengkung, membuat rongga udara mengecil sehingga tekanan udara di dalam paru-paru membesar dan udara juga jadi keluar. Oke, next kita bahas mengenai volume udara pernapasan ya. Jadi volume udara pernapasan itu kita bagi atas 6 bagian. Yang pertama ada yang namanya volume tidal, atau yaitu volume tidal ada kondisi dimana ketika kalian bernafas dengan normal, biasa, nggak ada paksaan, bukan bernafas panjang atau dalam gitu. Nah, itu biasanya manusia normal rata-rata akan menghirup atau mengeluarkan udara kurang lebih 500 cc atau 500 ml. Yang kedua, ada yang namanya volume cadangan inspirasi atau disebut juga dengan udara komplementer. Nah, ini adalah kondisi dimana ketika kalian menghirup semaksimal mungkin, jadi ketika kalian menghirup udara semaksimal mungkin, maka rata-rata manusia normal akan menghirup udara maksimal kurang lebih ya, maksudnya bukan maksimal juga sih ya, kurang lebih 1500 ml atau 1500 cc. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ada yang namanya volume udara volume cadangan ekspirasi atau disebut juga dengan udara suplementer. Nah, ini adalah kondisi dimana ketika kalian menghembuskan udara semaksimal mungkin, sekuat kalian bisa, itu maksimal biasanya untuk manusia normal ya, kurang lebih itu adalah 1500 ml atau 1500 cc udara yang bisa kalian keluarkan. Yang keempat ada yang namanya udara residu atau udara sisa. Ini adalah kondisi dimana ya biasanya paru-paru walaupun kalian menghirup atau mengeluarkan udara tetap ada disisain di dalam paru-parunya. Nah, biasanya yang disisain itu kurang lebih adalah 1000 cc atau 1000 ml udara. Itu cadangan. Nah, kemudian yang kelima ada namanya kapasitas vital atau berapa sih total maksimal yang bisa kalian lakukan, udara yang bisa kalian hirup atau kalian keluarkan sekalinya kalian melakukan respirasi atau pernapasan. Itu adalah maksudnya tambahan dari volume tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer, atau ketika kalian bernafas biasa ditambah dengan berapa kuatnya kalian bisa menghembuskan atau berapa kuatnya kalian bisa menarik atau menghirup udara. Itu totalnya biasanya kurang lebih 3500 cc atau 3500 ml ya. Nah, yang terakhir ada namanya kapasitas total paru-paru. Jadi maksudnya adalah totalnya berapa sih berarti udara yang bisa masuk ke paru-paru kita. Itu biasanya berarti tinggal jumlahin aja ya. Yang vital tadi tambahin udara komplementer, tambahin udara suplementer, ditambah lagi udara residu. Jadi totalnya kurang lebih manusia itu bisa menampung udara sejumlah 4500 ml atau 4500 cc di paru-parunya. Last but not least, kita akan bahas ke gangguan dan penyakit yang terdapat pada sistem pernafasan. Mungkin kalian udah tahu mungkin atau ada salah satu yang menderita. Nah, jadi gangguan pada sistem pernafasan itu bisa disebabkan oleh banyak hal ya. Ada yang pertama karena keturunan, ada juga yang karena pola hidup, ada juga yang karena adanya virus yang masuk, atau juga bisa karena bakteri. Nah, yang pertama yang harus kalian tahu ada penyakit namanya asma. Siapa yang kena asma di sini? Ya, jadi asma itu merupakan kondisi penyakit di mana terjadi penyempitan saluran pernafasan sehingga akhirnya orang yang penderitanya akan merasa sesak, kesulitan untuk bernafas ya. Nah, asma ini memang penyakit keturunan ya, dan biasanya bisa kambuh jika ada pemicunya. Biasanya itu tergantung orangnya sih ya. Ada yang bisa karena debu dia bisa langsung asmanya kambuh, atau bisa juga karena dingin juga ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga namanya penyakit emfisema. Emfisema ini adalah gangguan di mana
dinding alveolusnya mengalami gangguan atau radang, dan ini juga biasanya disebabkan salah satunya merokok, salah satunya, dan itu membuat orang penderitanya akan juga kesulitan bernafas gitu. Lanjut, ada juga namanya penyakit TBC, tahu dong ya TBC, tuberkulosis. Nah, TBC ini sebenarnya ada banyak macamnya ya, tapi yang perlu kalian tahu, TBC itu disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya ini bisa saya baca ya, Mycobacterium tuberculosis ya, jadi karena bakteri. Nah, TBC ini menyebabkan penderitanya biasanya kayak batuk-batuk tidak berhenti gitu loh. Nah, kemudian ada juga penyakit namanya, nah ini yang lagi heboh banget nih, ada namanya pneumonia. Pneumonia atau disebut juga dengan paru-paru basah kalau bahasa kitanya, itu kondisi di mana paru-parunya dipenuhi oleh cairan. Nah, cairan ini bisa disebabkan oleh bakteri, bisa juga oleh virus. Nah, tapi biasanya itu bakteri. Bakterinya namanya Streptococcus pneumoniae, if I'm not mistaken. Nanti bisa saya tulisin di sini ya nama bakterinya. Nah, terus yang lagi ini sekarang nih COVID-19. Nah, jadi sebenarnya COVID-19 ini bagi orang normal yang dalam kondisi imunnya bagus dan tidak ada gejala penyakit apapun, sebenarnya tidak mematikan sih, tidak membahayakan. Tapi bagi orang yang misalnya nih di dalam paru-parunya itu sudah ada bakteri Streptococcus tadi, nah kemudian ditambah dengan virus COVID-19 ini, maka makin parah, makanya akhirnya jadinya terjadi pneumonia akut dan ya bisa mengakibatkan kematian. Jangan sampai deh, nauzubillah ya, jangan sampai ada dari kita yang kena ya. Nah, pneumonia ini juga bisa disebabkan oleh merokok loh, hati-hati nih yang ngerokok. Nah, kemudian ada ini bisa saya baca lagi, maaf ya. Ada namanya asfiksi. Asfiksi itu adalah penyakit di mana pengangkutan oksigen ke jaringannya tuh mengalami gangguan, sehingga akhirnya orangnya itu akan sedikit sulit menyerap oksigen dalam tubuhnya gitu. Itu jadi dia biasanya butuh bantuan tambahan oksigen lagi. Nah, kemudian ada lagi nama penyakitnya, ini nih agak ngeri juga nih, namanya kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu sampai sekarang sih belum ada yang bikin pastinya itu penyebabnya kenapa gitu, tapi yang akibatnya itu adalah tumbuhnya sel-sel yang tidak diinginkan di paru-paru yang sifatnya itu parasit dan tumbuh terus dan mengganggu kerjanya si paru-paru, sehingga akhirnya orang yang penderita ini kalau masih sisa di mama ya masih bisa diangkat selnya bisa sembuh, tapi kalau udah yang akut ya itu bisa menyebabkan kematian juga. Sebenarnya masih banyak lagi penyakit pada sistem pernafasan, tapi kalian bisa cari tahu lebih banyak lagi mungkin dari beberapa sumber lain, dan please let me know kalau kalian udah tahu, Miss ada penyakit ini nih Miss, misalnya saya akan sangat suka sekali kalian bisa tahu dan bisa membagi ilmu itu ke teman-teman yang lain dan juga ke Miss sendiri. And about upaya untuk mencegah ini, misalnya saya tidak akan bahas di sini upaya untuk mencegah penyakit-penyakit tadi. I will give you chance to do that. Kalian silakan mencari tahu upaya-upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah beberapa tadi penyakit sistem pernafasan. Jadi nggak cuma satu ya, boleh ambil salah satu atau boleh secara keseluruhan juga boleh. Silakan kalian bikin poster mengenai upaya pencegahan penyakit paru-paru ini, and please send it to my email or to my WhatsApp. Okay, that's all for today. I hope you can enjoy it. Semoga mengerti dengan penjelasan misalnya barusan ya, dan semoga kalian bisa tetap mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga kesehatan di sistem pernafasan kalian ya. Stay healthy and be happy guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.